Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebelum kita mulai merenungkan berita firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin Saudara yang kasih Tuhan, Anda pasti pernah mendengar pepatah lama yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma, ya, atau semua jalan
menuju Roma. Pepatah ini sebetulnya diinspirasi atau muncul karena pada abad pertama, kedua sebelum Masehi sampai sekitar abad ketiga setelah Masehi, Kekaisaran Roma itu adalah kekaisaran yang terbentang luas dari Eropa Barat, ya, Inggris, Jermania, sampai ke Timur Tengah, Afrika Utara. Dan Roma menghubungkan wilayah-wilayah jajahannya itu dengan jalan-jalan yang semua berpusat atau menuju ke ibu kota, di Roma, di Italia. Supaya mereka mudah mentransportasikan pasukan, barang-barang, upeti dari wilayah-wilayah jajahan ke pusat kekaisaran di Roma. Nah, pepatah ini mengatakan bahwa dalam banyak hal sebetulnya ada banyak jalan yang bisa dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Demikian juga dengan beriman, percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, menghidupi iman kepada Tuhan, ya, Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak jalan di mana orang pada akhirnya menemukan imannya atau mengimani Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang kebanyakan kita berpusat pada apa yang kita bayangkan adalah orang yang misalkan mereka dalam satu waktu mengalami sebuah pengalaman iman yang luar biasa, ya, entah karena ikut KKR atau KPI, lalu tergerak hatinya menyambut altar call. Lalu sejak itu dia meyakini dia sudah mengalami yang namanya kelahiran baru, ya, lahir baru, born again. Bahkan orang-orang ini misalnya bisa mengingat kapan waktu tepatnya dia mengalami itu, ya, atau mungkin dia mengalami pengalaman sakit yang hampir mati, ya, near death experience. Lalu seperti mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Lalu setelah itu dia memutuskan untuk berubah hidupnya. Nah, yang ini seperti ini kadang-kadang mereka bisa mengingat kapan persisnya kejadian itu dialami, hari, tanggal, bulan, waktunya, ya, atau ketika ada apa gitu. Ya, ini agak beda dengan misalnya Anda mengingat kapan tanggal Anda dibaptis atau mengaku percaya. Ya, tidak harus sama dengan itu, tapi tanggal di mana mereka mengalami satu momen krusial di mana mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Atau misalkan yang agak mirip dengan itu orang yang tadinya punya keyakinan berbeda, lalu mengalami satu hal, lalu dia memutuskan mengikut Yesus, yaitu mengalami yang namanya konversi, beralih keyakinan, seperti yang dialami oleh Paulus atau dulu Saulus yang semula membenci Yesus dan murid-muridnya, tapi karena satu perjumpaan di jalan menuju kota Damsyik, dia kemudian memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan justru menjadi pekabar Injil yang paling giat. Nah, tapi ada cara yang justru mungkin paling banyak kita alami, tapi kita suka memandangnya agak kurang dibanding yang dua ini, ya, yang lahir baru, ada momen tertentu, atau perpindahan agama, perpindahan keyakinan, yaitu cara yang orang suka katakan, oh dia mah cuma Kristen turunan, ya, karena orang tuanya Kristen, kakeknya Kristen, lalu bertumbuh di keluarga Kristen, dari awal, dari kecil sudah dibawa ke gereja, sudah ikut sekolah minggu, remaja, CD, dan seterusnya, dan seterusnya. Yaitu orang-orang yang bertumbuh sudah memang dalam keluarga Kristen, dan saya yakin banyak dari kita sebetulnya mengalami yang ini, dan ini seringkali dianggap kualitasnya kurang dibanding dengan yang dua tadi, yang konversi, berpindah keyakinan, atau yang lahir baru, ya, yang seperti di reset, ya, dia punya satu momen yang mengubah hidupnya. Lalu orang-orang yang seperti tadi yang dari kecil udah Kristen, masuk sekolah minggu, remaja, CD, baptis, seperti saya, kalau ditanya kapan kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya akan katakan nggak tahu, ya, itu terjadi begitu saja dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang model ini sebetulnya bisa dikelompokkan sebagai, kalau dalam pendidikan Kristiani, sebagai satu model yang disebut sebagai Christian nurture, ya. Nurture itu kalau diterjemahkan bisa berarti perawatan, yang dirawat. Itu orang-orang yang dari kecil sudah dirawat secara iman dalam keluarga Kristiani, komunitas Kristiani gereja, sehingga ketika dewasa, ya,
itu berlangsung dengan seperti natural, seperti biasa. Sekalipun tentu dia harus mengambil keputusan, misalnya untuk ketika akan mengaku percaya atau sidi. Tapi yang seperti ini sebetulnya tidak kalah nilainya, saudara, dengan yang tadi ya, yang mengalami momen khusus, entah pengalaman yang hampir mati atau digerakkan dalam KKR ya, altar call, atau mungkin yang berpindah keyakinan. Tidak kalah seorang teolog dan ahli pendidikan Kristiani misalnya yang bernama Horace Bushnell, dia mengatakan bahwa dalam keluarga di mana Christian nurture ini terjadi, seorang anak sebetulnya tidak akan pernah merasa atau ada dalam situasi di mana dia merasa bukan seorang yang percaya kepada Yesus. Artinya, ya itu sudah akan membentuk dirinya dan pelan-pelan bertumbuh akan mengarahkannya kepada Yesus. Ya, seperti kalau Anda menanam sebuah pohon yang dimulai dari benih kecil, disirami terus-menerus, barangkali pertumbuhannya itu tidak langsung mendadak jadi tinggi ya, tapi pelan-pelan sedikit sampai akhirnya menjadi pohon yang rimbun. Memang tidak se-eksplosif yang dua tadi, yang karena momen tertentu atau berpindah keyakinan, tapi pertumbuhannya justru terjadi dan bisa menjadi kuat karena dia bertumbuh perlahan-lahan, makin kuat, makin besar, makin besar, makin besar. Dan sebetulnya dalam Alkitab kita juga bisa menemukan kesaksian bagaimana sebuah keluarga menjadi tempat di mana seseorang bertumbuh. Seseorang mengalami yang namanya nurturing tadi, perawatan dalam iman, sehingga pada akhirnya dia bertumbuh dan mengenal Yesus dan percaya, bahkan memberikan hidup kepada Tuhan, kepada Yesus untuk melayaninya. Misalnya yang dialami oleh seorang yang bernama Timotius ya. Di 2 Timotius pasal yang pertama ya, dikatakan di ayat ke-5, Rasul Paulus berkata kepada Timotius begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi iman yang dialami oleh Timotius itu bukan iman yang tiba-tiba turun dari langit, ya tiba-tiba dia dapat ilham untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bukan sesuatu yang mendadak berubah, tapi yang pelan-pelan ditanamkan, ditumbuhkan, dinurture oleh orang-orang yang terdekat dengannya, ibunya dan neneknya. Sehingga Timotius bisa bertumbuh dalam iman sampai satu waktu dia bertemu dengan Paulus, dan kemudian dia menjadi seorang pekabar Injil seperti Paulus juga. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Injil Lukas, kalau Anda masih ingat peristiwa di Lukas pasal 2 ketika Tuhan Yesus pada umur 12 tahun dibawa orang tuanya ke bait Allah, lalu dia ketinggalan, lalu orang tuanya setelah berjalan 3 hari kemudian kembali mencari Yesus dan menemukan Yesus di antara para alim ulama, ahli kitab suci. Dia mendengarkan mereka mengajar, dia berdiskusi. Lalu Yesus, mereka bertanya, kenapa engkau ada di sini? Yesus katakan, kenapa engkau mencari aku harus ada di rumah Bapakku. Tapi apa yang terjadi kemudian? Di ayat yang ke-51 pasal 2, Lukas pasal 2 dikatakan, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Nurture. Bahkan Yesus, Juru Selamat kita pun hidup dalam asuhan, nurture, dari orang tuanya. Dan itu pasti termasuk di dalamnya soal iman. Yesus juga hidup dan beriman dan bertumbuh lewat asuhan orang terdekatnya, orang tuanya. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, saudara? Bahwa kalau kita diberi kesempatan untuk mengasuh dalam iman, nurture, merawat, menumbuhkan iman dari anak kita,
cucu kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang dekat, itu adalah sebuah kesempatan emas untuk ambil bagian dalam perkembangan mereka, perkembangan iman mereka, menyiapkan mereka untuk percaya dan memberikan hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa melakukannya, memberi teladan iman lewat hidup sehari-hari, lewat hidup beriman, lewat iman percaya kita, lewat bagaimana kita bisa melewati masalah pergumulan dengan tetap bersandar pada Tuhan, maka sesungguhnya barangkali anak atau cucu kita nanti ya tidak memerlukan pertobatan yang luar biasa itu, yang harus ikut KKRK atau bagaimana ya, atau mengalami pengalaman yang luar biasa. Tapi lewat kita mereka mengenal siapa itu Yesus Juru Selamat mereka. Lewat asuhan yang kita lakukan, kita kerjakan, tentu dengan berkat anugerah dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan memberikan kesempatan itu kepada Anda, jangan sia-siakan. Kerjakan, lakukan. Maka dengan demikian kita mengambil bagian dalam pertumbuhan, perawatan imannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan, hingga kami boleh bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan. Biarlah setiap kami diberikan kegembiraan untuk boleh membagikan segala sukacita iman kepada orang-orang di sekitar kami, mulai dari orang-orang terdekat, anggota keluarga kami, siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Dan tentunya dalam hidup bergereja, kami dengan penuh kegembiraan membangun hidup bergereja yang menjadi berkat satu sama lain, saling mendukung, saling menguatkan dalam segala hal. Biarlah dengan demikian kami sebagai gerejamu dapat melakukan panggilan yang Kau percayakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kami sebagai gereja juga memberikan kontribusi kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dengan mendoakan, dengan mengambil peran yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Kami murid-murid Kristus boleh melakukan setiap peran yang Kau percayakan di tengah masyarakat, baik itu lewat usaha kami, profesi kami, ataupun kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan juga bertugas dalam pemilihan umum nanti, baik di TPS maupun di tingkatan yang lebih luas. Berikan hikmat, berikan integritas, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan pada akhirnya berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang sertai selalu. Dan secara khusus kami mau menaikkan doa-doa pribadi kami untuk pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami bagi dengan orang lain. Kami percaya Tuhan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kami. Maka inilah kami dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa pribadi kami. Kami percaya Tuhan selalu mendengar dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Maka anugerahkan juga kami hati yang mau terbuka untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami sendiri, pribadi, keluarga, gereja, bangsa, negara kami, semuanya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.